Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali lagi di dalam renungan kita di tengah minggu. Dan kiranya renungan yang sering kita lakukan itu membuat kita tetap semangat, tetap berharap pada Tuhan. Iman kita semakin dibangun, pemahaman kita tentang firman Tuhan semakin hari semakin dibaharui. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai renungan malam kita saat ini. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu mengangkat sebuah pujian. Mataku tertuju kepadamu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan bagi kami dan keluarga kami. Dan itulah yang paling utama dalam hidup kami, agar kami sehat selalu. Dan kasih Tuhan terus memenuhi hati dan kehidupan kami. Iya Bapa, saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukan dalam hidup kami setiap hari. Pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama
membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24 dengan judul perikop hal mengumpulkan harta. Saya akan membacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, memelihara dalam hati serta melakukannya. Jemaat yang terkasih, ada lagu sekolah minggu yang sering dinyanyikan dulu. Lagunya begini. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Ya, itu lagu dari sekolah minggu. Tapi lagu itu sesuai dengan kenyataan hidup kita. Semua orang mencari uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan baginya pundi-pundi uang. Saya teringat sekali waktu masih SD SMP itu, dulu zaman saya itu ada komik Donald Bebek. Nah, Donald Bebek itu punya paman yang kaya raya, namanya Gober Bebek. Waduh, dia itu kaya dan pelit banget. Dia punya koin satu saja, dia jaga luar biasa. Nah, itu paman Gober. Tapi itu memang menandakan bahwa hidup manusia berusaha mencari itu. Namun Tuhan Yesus memberikan ajaran dalam khotbah di bukit. Ada bagian tentang mengumpulkan harta. Apakah Tuhan Yesus tidak setuju dengan orang mengumpulkan harta, mencari uang? Apakah Tuhan Yesus tidak setuju? Padahal jelas sekali orang itu harus bekerja. Rasul Paulus mengatakan itu dalam 1 Tesalonika sekitar pasal 3. Dia mengatakan bahwa orang itu kalau tidak kerja gak usah makan. Harus kerja, harus cari duit. Amsal mengatakan, hai pemalas, lihat pada semut. Coba lihat semut. Dia mengumpulkan makanan pada musim panas, sehingga pada musim hujan mereka tidak bisa mencari makan, mereka sudah punya makanan.
dan suruh jadilah bijak. Luar biasa. Jadi mengumpulkan harta, bekerja itu harus. Namun apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini? Apakah orang tidak boleh mengumpulkan harta? Kalau kita baca baik-baik ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Dalam terjemahan lain lebih menekankan, janganlah kamu mengumpulkan harta hanya untuk diri sendiri. Nah, itu. Jadi ayat ini bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, bekerja, mengumpulkan harta. Bukan. Kita kenal di Alkitab banyak sekali orang-orang kaya. Ayub, Abraham, Ishak, Yakub, dan banyak. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan di sini bukan masalah hartanya. Dan itu yang sama-sama akan kita coba gali dan renungkan bersama. Ada 3 hal penting yang harus kita pelajari dalam upaya mengumpulkan harta. Sebenarnya dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-21 itu Tuhan Yesus sedang membandingkan 2 hal, yaitu mengumpulkan harta di bumi. Seperti tadi saya bilang bahwa jangan hanya untuk kumpulkan bagi diri sendiri, dan membandingkan dengan mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus membandingkan bahwa harta di bumi bisa hilang secepatnya, orang bisa curi, bisa habis, tetapi harta di surga tidak ada yang bisa ambil itu. Apa itu mengumpulkan harta di surga? Mengumpulkan harta di surga adalah melakukan kebaikan. Mengumpulkan harta di surga artinya bahwa dia harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, itulah mengumpulkan harta di surga. Fokus di sini bukan kepada mengumpulkan harta di dunia atau di bumi, tetapi mengumpulkan harta di surga. Itu yang harus menjadi fokus. Artinya ketika kita dalam hidup ini berusaha untuk bekerja, mencari uang, mengumpulkan uang pun harus itu dilakukan di dalam ketaatan kepada Tuhan, di dalam upaya untuk mengumpulkan harta di surga. Tidak salah mengumpulkan harta di bumi, tapi ketika mengumpulkan harta di bumi, itu semuanya di dalam ketaatan dan kehendak kepada Tuhan. Jadi ketika dia bekerja, dia harus bekerja di dalam ketaatan juga pada Tuhan. Di dalam dia berusaha meningkatkan diri dengan talenta yang ada, dengan kemampuan yang ada. Dia bekerja secara profesional, itu pun di dalam ketaatan pada Tuhan. Sehingga semua yang dilakukan dalam hidup itu bukan hanya semata-mata untuk mencari kehidupan diri sendiri, tetapi dalam rangka memuliakan Tuhan. Jadi ayat ini mau mengatakan bahwa setiap yang kita kerjakan itu dalam rangka mengumpulkan harta di surga atau dalam rangka ketaatan kepada Tuhan atau memuliakan Tuhan. Sehingga kalaupun kita punya harta yang banyak, kita lakukan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Kita bisa pakai harta kita untuk apa? Untuk kebaikan. Kita bisa pakai harta kita untuk juga melayani, menolong orang. Itu yang pertama.
Jadi dalam rangka mengumpulkan harta di surga, yaitu melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Dia. Setiap pekerjaan kita, segala upaya-upaya yang kita lakukan, fokusnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Itulah harta kita di surga. Jadi Bapak Ibu punya mobil, punya motor, punya harta yang banyak, itu bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saya kenal ada beberapa orang kaya. Mereka menggunakan kendaraan atau kekayaan mereka untuk apa? Mereka pakai juga untuk pelayanan, menjemput jemaat, anak sekolah minggu. Aduh, luar biasa sekali. Kadang-kadang mereka membawa itu untuk melakukan pelayanan kasih, pelayanan sosial ke daerah-daerah. Luar biasa. Jemaat yang terkasih, apa yang kita pakai bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-22 dan 23, Tuhan Yesus berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika mata ini gelap, bagaimana? Begitu gelapnya kegelapan itu. Apakah Tuhan Yesus secara mengatakan mata ini? Oh tidak, ini hanya sebuah kiasan. Mata di sini berhubungan dengan pemikiran, pandangan, atau juga bisa berhubungan dengan mata hati kita. Jika pandangan kita, pemikiran kita, mata hati kita hanya terfokus kepada harta, hanya fokus kepada mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, bagaimana hidup ini? Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai keinginan untuk mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan harta itu menguasai seluruh hidup kita, sehingga mata hati kita, pikiran kita, pemahaman kita hanya fokusnya ke sana, padahal masih banyak hal lain yang perlu dipikirkan. Jangan sampai itu menguasai saya dan saudara. Jemaat yang terkasih, coba kita lihat, ada banyak orang yang hanya pikirannya dia kuasai hanya untuk mendapatkan harta, kekayaan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melupakan keluarga, mereka melupakan orang lain, mereka melupakan banyak hal. Ada yang berusaha untuk mendapatkan harta sampai dia korupsi. Wah, korupsi banyak-banyak. Sudah gitu dia ajak-ajak teman juga korupsi, yang sama pemikirannya, kemudian membuat laporan yang palsu. Waduh, luar biasa. Itu karena apa? Pemikirannya dikuasai oleh untuk mencari kekayaan. Memang kita tuh diperhadapkan dengan itu semua. Bukan hanya jemaat, bukan hanya orang kaya. Kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang fokusnya berbeda. Ya, berdoa supaya saya jangan sampai nanti pendeta sebituan, waduh, korupsi, waduh, hanya karena mau dapat harta
kemudian korupsi uang gereja, waduh, kemudian namanya tenar di koran, di sosial media, bukan karena pelayanannya, bukan karena penginjilan, tapi pendeta seni Tuhan terkenal karena ditangkap masuk penjara, korupsi. Aduh, kasihan beta punya anak ini, kasihan beta punya istri, aduh kasihan beta punya keluarga. Merugikan banyak hal. Bisa saja terjadi ketika orang sudah dikuasai oleh hal yang lain untuk dirinya sendiri. Itu berhati-hati. Gelap yang lain. Jemaat yang terkasih, jangan sampai keinginan untuk menguasai harta itu menjadi paling utama. Harus kembali lagi ke tadi, apapun yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, mengumpulkan harta di surga, itu yang paling utama. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu menurut beberapa catatan berhubungan dengan kekayaan, berhubungan dengan sesuatu yang dipercayakan. Namun sesuatu yang dipercayakan itu akhirnya menjadi fokus sehingga kita ingin menguasai. Ada juga yang mengatakan bahwa Mammon itu dewa, berhubungan dengan harta. Ya, mana saja silakan. Tapi memang Mammon itu adalah keinginan untuk menguasai. Tidak mungkin kita itu, pemikiran kita itu bisa dua, satu Tuhan, satu Mammon atau harta. Oh, nggak bisa. Satu harus menjadi pemimpin. Nah, kita sebagai umat percaya Tuhanlah sebagai pemimpin kita. Jadi segala yang ada dalam hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Dilakukan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Dilakukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih, waktu pandemi Corona terdengar dari Wuhan, China, semua orang berusaha mencari apa? Masker. Waduh, saya cari masker susah banget. Saya beli satu kotak itu awal-awal itu masih yang biasanya hanya 30.000 jadi 105.000. 2 minggu kemudian saya cari naik lagi jadi berapa? 300.000. Saya bilang gila bener. Ternyata ada banyak orang menumpukan masker supaya dia jual dengan harga yang banyak. Padahal banyak orang yang membutuhkan. Nah, ini salah satu orang dikuasai hanya untuk memperkaya diri. Akhirnya wah, dia tumpuk dijual dengan harga yang mahal. Ya, karena sangat dibutuhkan akhirnya orang beli mahal. Luar biasa. Itu salah satu yang terjadi sekarang ini. Lama kelamaan ya, puji Tuhan orang berkreasi buat pakai kain. Sekarang harganya turun kan. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan juga. Harta itu gak bisa dipegang kan. Dunia ini siapa yang sekarang ini mengatakan dia paling jago, paling hebat, paling kaya? Amerika, waduh, satu hari berapa ribu orang yang mati gara-gara corona. Ternyata harta tidak bisa menyelamatkan. Italia, ngeri sekali. Kita melihat mayat dibawa pakai
truk tentara, digali kuburan massa untuk ditaruh di Ekuador. Orang tidak bisa lagi mau taruh mayat kemana, ngeri sekali. Siapa yang dengan hartanya dia bisa berjaya saat ini? Jemaat yang terkasih, fokuskan semuanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan, kiranya kita lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan dan dalam rangka melakukan kehendak. Itulah mengumpulkan harta di surga. Itulah yang harus menjadi fokus, sehingga pikiran kita tidak hanya dikuasai untuk mencari harta sendiri, memperkaya sendiri, tapi kita juga mau berbagi dengan orang lain. Di masa-masa sekarang kan banyak yang lagi susah. Jemaat yang mempunyai kelebihan berkat, mari berbagi dengan yang lain. Jangan untuk diri sendiri. Mari berbagi untuk yang lain. Ada banyak orang yang sulit. Mari, gereja Tuhan haruslah yang menjadi pilar untuk melakukan pekerjaan sosial dan membantu mereka yang susah. Mari bersama-sama gereja Tuhan, umat Tuhan, kita sehati bahwa saat seperti ini kita harus saling berbagi. Itu pun adalah mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, sehingga kita hanya fokus dan mengarahkan pikiran kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita angkat refrain dari lagu yang tadi. Lagu Mataku Tertuju Padamu, hanya refrain saja. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh diajar untuk memfokuskan hidup kami untuk mencari kehendak Tuhan sebagai harta kami di surga. Dan biarlah fokus kami, pemikiran kami hanya tertuju pada Engkau saja. Dan kami terus mengabdi hanya kepada-Mu ya Tuhan, yang mempunyai hidup kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberikan diri mati di salib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman. Kami tetap menyerahkan dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit, secara khusus karena virus corona. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan juga pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami agar melakukan tindakan-tindakan yang bijak dalam mengatasi COVID-19. Berkati para medis
agar mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam mengatasi, dalam merawat orang-orang yang sedang terkena COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan melindungi kami semua untuk terhindar dari COVID-19. Dan kami mohon kiranya Tuhan lalukanlah COVID-19 dari Indonesia, dari dunia. Berkati orang-orang yang pintar, orang-orang dalam dunia kedokteran, agar dapat menemukan vaksin ataupun obat untuk mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa untuk jemaat-Mu, kiranya Tuhan sertai dan lindungi mereka. Dalam saat-saat ini kami semua kiranya boleh bergandeng tangan untuk melakukan kasih kepada sesama kami yang membutuhkan. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati mereka yang berkekurangan, agar mereka memperoleh dan mencukupkan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, jangan lupa untuk tetap mengikuti informasi dari gereja, dari majelis GKO Perumnas Klender. Kiranya kita tetap bersama-sama menyatukan iman kita, walaupun kita tidak bisa bersekutu bersama-sama. Dan jangan lupa tetap taat dengan aturan pemerintah PSBB, dan ingat juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, agar kita juga menghormati saudara-saudara kita. Dan jangan lupa tetap mengikuti ibadah tengah minggu, ibadah keluarga, ibadah komisi wanita, ibadah KPR, ibadah untuk sekolah minggu, dan ibadah umum. Doakan supaya live stream kita bisa berjalan dengan semakin hari semakin baik, sehingga jemaat bisa mengikuti ibadah secara live. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita mengarahkan mata kita pada Tuhan. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mataku tertuju padamu, sebab hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
tenangkan hati